Halo saudara mahasiswa, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Sosiologi Korupsi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari modul 1 yang membahas tentang ruang lingkup kajian sosiologi korupsi. Melalui materi ini, kita akan memahami bagaimana korupsi tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Secara lebih rinci, pada modul 1 ini Anda akan memperoleh pemahaman umum tentang korupsi dan kemudian Anda juga akan dapat menjelaskan fenomena korupsi dalam perspektif hukum, menjelaskan pengertian korupsi secara luas, memahami korupsi dari berbagai kajian sosiologi, mendeskripsikan ciri-ciri korupsi, dan mengidentifikasi tipologi korupsi. Korupsi merupakan istilah yang sangat sering kita dengar di masyarakat. Berbagai pemberitaan di media massa hampir setiap hari menampilkan kasus korupsi yang melibatkan berbagai aktor dan institusi. Fenomena korupsi dapat ditemukan di berbagai tempat dan terjadi di berbagai institusi sosial, mulai dari lembaga pemerintahan hingga sektor swasta. Dalam beberapa tahun terakhir, pembuktian kasus korupsi di Indonesia sering ditampilkan melalui operasi tangkap tangan atau lebih dikenal dengan istilah OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun demikian, dalam banyak kasus, praktik korupsi juga sulit dibuktikan karena pelakunya menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan tindakan tersebut. Saudara mahasiswa, dalam kajian sosiologi, korupsi dipahami sebagai fenomena sosial. Apa itu fenomena sosial? Fenomena sosial merupakan gejala yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dapat diamati dan dianalisis secara ilmiah. Sebagai mahasiswa sosiologi, kita mengenal berbagai fenomena sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, kriminalitas, urbanisasi, dan globalisasi. Korupsi termasuk dalam kategori tersebut karena berkaitan dengan interaksi sosial, nilai, norma, serta struktur masyarakat. Korupsi juga berkaitan dengan munculnya berbagai masalah sosial. Beberapa dampak korupsi antara lain penyalahgunaan uang negara, meningkatnya kemiskinan, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta berkembangnya budaya korupsi dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif sosiologi, korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum. Korupsi dapat dianalisis melalui struktur sosial, nilai dan norma masyarakat, budaya organisasi, serta relasi kekuasaan. Pendekatan ini membantu kita memahami bahwa korupsi tidak semata-mata sebagai suatu perbuatan kriminal, tetapi muncul dari interaksi dengan berbagai faktor sosial. Sebagai mahasiswa sosiologi, penting untuk mengajukan pertanyaan kritis terkait fenomena korupsi. Misalnya, apakah korupsi berbahaya bagi masyarakat? Siapa yang dirugikan dari tindakan korupsi? Mengapa seseorang melakukan korupsi? Dan bagaimana masyarakat seharusnya menyikapi perilaku tersebut? Saudara mahasiswa, dengan mempelajari korupsi dari sudut pandang sosiologi, dapat semakin memperluas pemahaman kita bahwa korupsi itu adalah suatu persoalan yang kompleks, baik di negara-negara dunia ketiga maupun di negara-negara yang perekonomiannya sudah maju. Hal itu karena dapat mempengaruhi hasil-hasil yang telah dicapai oleh suatu negara yang secara sosial penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya memahami dan mengatasi korupsi memerlukan pendekatan yang menyeluruh, baik dari sisi hukum, sosial, politik, dan kultural. Demikian pemaparan singkat tentang ruang lingkup kajian sosiologi korupsi. Semoga Anda dapat mempelajari materi di modul 1 secara lengkap dan sukses dalam mempelajarinya. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat belajar.